Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suci Lestari, NIM 1908202165. Saya dari kelas SD semester 5. Saya di sini akan memenuhi tugas kewajiban dari mata kuliah Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam, di mana saya akan memberikan atau memaparkan mengenai kebijakan fiskal ekonomi Islam pada masa kini. Dan saat ini saya akan membawakan kebijakan fiskal ekonomi Islam yang lebih mengarah kepada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Baik, pada Januari tahun lalu, BKF atau Badan Kebijakan Fiskal ini mengadakan sebuah acara yang bertajuk Perkembangan Ekonomi dan Asuransi Syariah, yang dimana acara ini banyak diikuti oleh mahasiswa semester 6, khususnya adalah mahasiswa Institut Agama Islam sendiri. Pada acara kali ini, dipandu oleh analisis kebijakan alim muda di Pusat Kebijakan Ekonomi atau PKM BKF. Dalam acara kali ini menyatakan bahwa perlambatan ekonomi global itu berdampak ke perekonomian Indonesia itu melalui 3 jalur. Yang pertama itu adalah pasar finansial, yang kedua adalah penanaman pasar modal asing atau foreign direct investment atau FDI, dan perdagangan. Nah, di mana 3 jalur itu dijelaskan bahwa yang pertama yang dimaksud oleh jalur pasar finansial adalah aliran modal yang ke Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara maju. Dan yang kedua adalah melalui jalur FDI, di mana yang dimaksud karena adanya sentimen negatif global yang juga dapat mempengaruhi investor confidence. Dan yang terakhir adalah melalui jalur perdagangan, yakni melalui kinerja non-migas tertekan sehingga defisit neraca migas masih tinggi. Lalu pada pihak BKF juga menambahkan bahwa meski di tengah perlambatan ekonomi global ini, fundamental ekonomi Indonesia itu masih sehat atau berarti masih bisa tertata, ditopang oleh permintaan domestik, di mana ekonomi Indonesia ini masih mampu tumbuh hingga 5,02% di kuartal 3 2019, didorong oleh stabilnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan sektor. Lalu pihak BKF juga menambahkan bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu dibutuhkan sinergi pelaku ekonominya itu sendiri, di mana yaitu yang maksud adalah penduduk atau rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Perusahaan ini seharusnya lebih fokus kepada manufaktur, pertanian, dan perikanan, serta pariwisata. Dan perusahaan juga harus mulai fokus pada investasi-investasi di bidang inovasi dan teknologi. Oleh karenanya, pemerintah itu memberikan kebijakan yang disebut super de-education, khususnya ini untuk memberikan atau untuk kebutuhan riset pada perusahaan. Lalu di sisi lain, pertumbuhan ekonomi ini paling didukung oleh pertumbuhan konsumsi. Konsumsi rumah tangga harus lebih ditingkatkan melalui belanja. Anggaran pendapatan belanja negara atau APBN ini menjadi salah satu instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. APBN tahun 2020 ini memiliki fokus utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya itu sendiri, yang dapat dilakukan salah satunya melalui penguatan regulasi. Lalu pada acara ini juga Bapak Muhammad Imron selaku analisis kebijakan ahli media di Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF menambahkan bahwa kalau di sektor ekonomi syariah ini lebih mengarah ke peraturan komersil yang sudah ada terkait oleh perbankan syariah itu sendiri atau asuransi syariah melalui tafakul, dan sekarang sedang digodok atau terkait regulasi pasar modal syariah. Lalu selanjutnya itu pemerintah juga akan fokus pada regulasi terkait perkembangan perusahaan-perusahaan syariah agar kita semakin punya pasar. Halal industri, istilah lain dari ekonomi halal, diharapkan dapat mendorong perekonomian syariah. Nah, BKF juga peran dalam perumusan kebijakan pengembangan industri syariah, dari mulai penguasaan regulasi UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian,
tax neutrality, dan mendorong pemisahan unit usaha syariah atau spin-off. Peningkatan kualitas SDM, peningkatan literasi asuransi, inovasi dan diferensi produk, dan pengembangan produk-produk sekuritas syariah sebagai sarana investasi sebagai program peminjaman polis. Mungkin sekian pemaparan terkait kebijakan fiskal ekonomi Islam pada mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah lebih dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.